Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Khilafatul Muslimin, sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah organisasi yang tak terdaftar dan tak berizin, mengadakan kegiatan sosialisasi kekhalifahan Islam wilayah Lampung Selatan. Anda bisa lihat, mereka menyebutnya sosialisasi kekhalifahan wilayah Lampung Selatan, tapi kegiatan ini diselenggarakan di Kabupaten Pringsewu. Terkait dengan kegiatan ini, kami mengusulkan dan menghimbau kepada pihak berwenang agar tidak memberikan izin terhadap kegiatan tersebut. Dan kepada pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia, PCNU Kabupaten Pringsewu, dan PDM Muhammadiyah Kabupaten Pringsewu, beserta para ulama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat lainnya agar melakukan penolakan terhadap kegiatan tersebut. Nah, hari ini saya ingin tegaskan bahwasanya kelompok KM selalu menggunakan pola indoktrinasi dalam menyampaikan tentang kekhalifahan. Mereka gunakan cara yang sederhana dengan mendoktrin masyarakat bahwasanya menegakkan khilafah itu merupakan sebuah kewajiban. Maka kita pun bisa menggunakan pola yang sama, yakni indoktrinasi yang sama untuk menentangnya. Yakni tidak ada satupun dalil atau tidak ada satupun nas di dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan, menegakkan, mendirikan khilafah. Artinya tidak ada nas yang mewajibkannya. Maka barang siapa yang mewajibkan mendirikan khilafah, sama saja dia sudah membuat syariat baru. Seakan-akan dia sudah membuat ayat baru, seakan-akan dia sudah membuat hadis baru. Karena memang tidak ada perintah satupun dalam agama ini mendirikan sistem pemerintahan tertentu yang bernama Khilafatul Muslimin atau Khilafah Islamiyah, atau format pemerintahan tertentu. Saya pernah menegaskan ini kepada orang-orang Hizbut Tahrir dan Khilafatul Muslimin. Tunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan atau mewajibkan mendirikan khilafah. Akhirnya kemudian mereka mengakui, ya, memang tidak ada dalil, tidak ada perintah yang mewajibkan mendirikan khilafah. Tapi tidak ada larangannya, kata mereka. Nah, justru itulah masalahnya. Kita ketemu jawabannya. Mereka sudah mengakui di satu sisi, tidak ada dalil, tidak ada perintah yang mewajibkan menegakkan khilafah. Dan di sisi yang lain mereka mempertanyakan, nggak ada larangannya. Itulah masalahnya. Justru itulah masalahnya. Saya bertanya balik kepada mereka. Kalau kita hendak menegakkan khilafah, negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini mau dikemanakan? Jawab mereka, ya negara ini kita bubarkan. Itulah masalahnya, itulah larangannya. Ketika orang berambisi menegakkan khilafah, mau tidak mau, dia akan melawan sistem. Melawan negara kesatuan Republik Indonesia, memberontak negara, memberontak pemerintah yang sah. Itulah masalahnya, disitulah larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dan memberontak kepada negara. Wa faraqal jamaah itu adalah memberontak kepada negara, maka ia mati mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Karena upaya menegakkan khilafah, perjuangan menegakkan khilafah ini mau tidak mau akan menghancurkan sistem bernegara yang ada. Itulah mengapa kerajaan Saudi Arabia menetapkan hukum pancung bagi siapapun yang hendak menegakkan khilafah. Coba kita simak cuplikan ini. Baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak
ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Baik, sekarang ada ulasan tentang hadis khilafah. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya sampai tuntas agar saudara-saudara Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir dan yang lainnya jangan gagal paham. Simak penjelasan berikut ini. Jadi pertanyaannya, apakah menegakkan khilafah itu wajib? Harus gitu. Kalau yang ditanyakan itu jawabannya enggak. Tidak ada satupun perintah dalam Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Enggak ada. Satu pun enggak ada ayatnya. Satu pun tidak ada hadisnya. Jadi kalau Bapak Ibu berjuang menegakkan khilafah, mubazir. Mubazir sekali. Enggak ada pahala. Bahkan bisa berdosa kalau dengan berjuang menegakkan khilafah merusak negara sendiri, kayak ISIS. ISIS kan mendeklarasikan khilafah tapi negaranya rusak. Irak dan Suriah dosa mereka semua. Itu penjahat itu. Beda dengan sholat. Kalau bapak-bapak sholat, maka itu jelas ada perintahnya, pahalanya gede. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Kita mah kaya enggak seberapa ya Pak ya. Enggak ada ya kaya sebanyak dunia beserta isinya, itu enggak ada. Kita sholat subuh saja itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya orang yang kehilangan sholat subuhnya sama saja dia kehilangan seluruh dunia beserta isinya. Saking ruginya orang yang kehilangan sholat subuh itu. Baik, masuk ke khilafah tadi. Tapi kepemimpinan dalam Islam itu Bapak Ibu sudah Allah takdirkan. Saya mengatakan khilafah itu nggak wajib ditegakkan karena nggak ada perintahnya. Tapi masa kepemimpinan dalam Islam itu sudah Allah takdirkan. Kita tinggal menjalaninya. Nah, ada 5 takdir kepemimpinan, 5 masa, 5 tahap. Tinggal nanti kita mikir, saya ini di masa yang mana, di tahap yang mana. Ada 5 tahap. Ini takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takunun nubuwwatu fikum Masya Allahu an takun. Takunun nubuwwatu fikum. Hadir di tengah-tengah kalian ini, kata Nabi, nubuwah. Ini masa pertama kepemimpinan Islam itu nubuwah, kepemimpinan kenabian. Bahasa kitanya presidennya Nabi. Presiden. Masya Allahu antakun. Hadirnya masa kepemimpinan nubuah ini atas Masya Allah, atas kehendak Allah. Ini kuncinya ini, Masya Allah. Biasanya kita ini bisa ngomongnya aja kan nggak tahu artinya. Masya Allah, Ustadz Mukmin gantengnya, manis-manis gimana gitu ya. Kita mah cuman bisa ngomong aja selama ini. Padahal kan artinya Masya Allah,
hadirnya itu atas kehendak Allah. Itu Masya Allah itu. Atas kehendak Allah antakun hadirnya masa kepemimpinan Nabi itu. Tuh, sudah pasti yang pertama. Thumma yarfa'uha. Nah, ini jelas betul kita harus percaya sama takdir itu. Lalu masa itu masa nubuwah kepemimpinan Nabi itu yarfa'uha, diangkat, dicabut, selesai, finish, berakhir. Idza sya'allahu ayyarfa'ha, kalau Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya. Ini disampaikan Nabi oleh Nabi sendiri loh Pak. Ceramah di hadapan sahabat. Nabi itu ngomongin awak dirinya sendiri kan, ngomongin dirinya sendiri. Berakhirnya kapan ya? Kalau beliau dimatikan Allah, selesai masa nubuah itu. Jadi fase pertama nubuah. Baik, yang berikutnya setelah masa nubuah selesai, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, lalu hadirlah khilafah. Nah, ini kan khilafah. Khilafah itu tidak diperintahkan, tapi hadir atas takdir. Hadirlah khilafah ala minhajin nubuwah, yang cara mimpinnya dengan metode kenabian. Nyerempetlah ya, mepet ke Nabi gitu caranya, cara mimpinnya. Kita nyebutnya khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin, pemimpin yang mendapat petunjuk, pemimpin pengganti yang mendapatkan petunjuk. Dan itu ada 4 imam, ada 4 khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kemudian fatakunu masya Allah antakun, masa khilafah ini adanya atas masya Allah, atas maunya Allah. Jadi bukan maunya manusia, takdir lagi nih. Jadi hadis ini tidak membicarakan perintah Allah, dirikanlah khilafah, bukan. Nabi sudah katakan nggak usah takut, itu semua sudah ditakdirkan. Adanya atas takdir dari Allah masa khilafah itu. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Dan zaman khilafah ini selesai kalau Allah sudah menghendakinya untuk selesai. Habis, finish, berakhir. Maka ada hadis yang lain nyebutnya begini Pak, mungkin ada sahabat yang nanya, berapa lama ya Rasul? Al khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dihitung total hanya 30 tahun saja, enggak lebih. Al khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, maka habis itu diganti dengan kerajaan. Takdir kan? 2 dapatnya kita. Nanti kita ulas-ulang satu-satu. Bapak-bapak mau negara khilafah enggak kira-kira? Subhanallah. Ini harus disampaikan soalnya materi-materi kayak gini. Ini ilmu ini, biar enggak dikibulin orang kita ini Bapak Ibu. Ini ilmu ini. Orang tuh kalau ngomongin agama ya belum tentu bener kan? Makanya kita akhirnya masuk kemana-mana nggak jelas. Baik, yang berikutnya, setelah zaman khilafah selesai 30 tahun itu, zaman khilafah selesai, tsumma takunu mulkan 'abdon, lalu ganti, hadirlah masa ketiga, mulkan 'abdon. Mulkan itu kerajaan, 'abdon gigit. Ini jelas menggigit Pak. Makanya kalau kita ini cuma bahas dari terjemahannya saja bingung. Pemerintahan gigit apa? Emang rajanya tukang gigit itu maksudnya? Gigit itu bahasa sekarangnya apa? Absolut. Bahasa sekarangnya monarki absolut. Loyalitas semuanya pada raja. Jadi nggak ada yang bisa ngelawan raja. Kalau Indonesia ini kan demokrasi Pak, bukan kerajaan. Kalau kerajaan tuh dia raja, tidak ada anggota dewan yang ngingetin dia, nggak ada. Dia yang nentuin semua.
Itu namanya raja kan? Mulkan abdan, monarki absolut. Pemerintahannya dengan jalur nasab, keturunan. Bapak mati ganti anak, anak mati ganti cucu, terus begitu. Monarki absolut namanya. Tapi ini nggak bisa kita tolak. Mengapa nggak bisa kita tolak? Karena bahasanya begini, fayakunu masyaallahu ayyakun. Zaman kerajaan itu adanya atas takdir dari Allah. Nggak suka sama raja. Raja ya Majapahit dulu kalau di Jawa. Raja Silitwangi. Silitwangi apa Siliwangi? Oh Siliwangi, kirain Silitwangi lagi ya. Prabu Siliwangi misalnya Pak, sama Prabu Sriwijaya misalnya. Nggak suka sama raja, kerajaan sudah takdir. Adanya kerajaan monarki absolut itu sebagai takdir dari Allah. Sudah ketetapan, nggak bisa ditolak. Plus minusnya begitu sedemikian rupa. Selanjutnya tsumma yarfa'uha idza Allahu ayyarfa'ha. Dan zaman kerajaan juga berakhir, selesai, finish kalau Allah sudah menghendakinya untuk selesai. Sedemikian rupa. Buktinya Indonesia ini entah kapan Majapahit bubar. Taunya kita, oh dulu bubar. Siliwangi bubar. Kerajaan Sriwijaya bubar. Kemudian jadi kerajaan Islam dulu kan? Kerajaan Jawa Islam akhirnya jadi sekarang tinggal Keraton Yogyakarta kan? Bahkan yang lain-lain udah habis semua. Kerajaan Sriwijaya itu terakhir itu apa? Palembang Darussalam kalau tidak salah. Makanya sultannya apa? Sultan Mahmud Badarudin kan? Ya sekarang udah bubar semua. Nah bubarnya ini karena takdir, kehendak Allah. Itu yang harus kita pahami. Oke, 3 dapatnya. Setelah kerajaan bubar masuk masa keempat. Tsumma takunu mulkan jabariyatan. Maka hadirlah mulkan jabariyah. Ini menarik Pak, kata kalimat mulkan jabariyah itu. Karena kalau diterjemahkan secara umum, dipahami secara umum, pemerintahan yang diktator. Tapi ada juga yang mengatakan kalau diktator identik dengan penjajahan, itu gunakan saja bahasa Jababirah. Tapi mengapa Jabariyah? Ternyata masa ini adalah masa diawali berakhirnya masa kerajaan, diawali dari masa penjajahan. Iya juga ya. Penjajahan Inggris, Portugis, Belanda. Nah ini korban Belanda nih kita sama Jepang ya. Penjajahan Jepang gitu. Masa penjajahan dulu. Nah, dari masa penjajahan itu mulkan jabariyahnya menjadi dari masa penjajahan menjadi masa kebebasan. Ada yang mengatakan demokrasi sekarang ini khilafah. Tapi saya mengambil pendapat ya, asumsi zaman demokrasi sekarang bukan khilafah, tapi zaman mulkan jabariyah. Kebebasan. Nah, kita masuk ke fase itu. Setelah kita menghadapi kediktatoran, kita masuk zaman kebebasan. Fatakunu masya Allahu antakun. Nah zaman demokrasi ini adanya atas takdir dari Allah. Makanya ada yang teriak-teriak demokrasi haram, nggak tahu takdir deh itu, nggak tahu takdir Pak. Ngapa haram? Karena nggak sesuai dengan sistem Islam. Gaya lo ngomong nggak sesuai dengan sistem Islam. Sekarang begini Pak, zaman kerajaan itu apa sesuai dengan sistem Nabi? Nggak sesuai kan? Nabi nggak pernah lah nurunkan kekuasaan sama anaknya, nggak pernah kan? Dan kerajaan itu bayangkan Bapak Ibu, berapa abad ya? Bani Umayyah itu hampir 1 abad. Bani Abbasiyah itu 6 abad kalau nggak salah, apa 7 abad ya. Masuk ke Turku Utsmani itu 3 abad, berarti Pak di atas 10 abad zaman kerajaan itu. Nah kalau kerajaan itu nggak sesuai dengan sistem Islam dan haram, masuk neraka semua dong. Orang selama 11 abad itu, penuh neraka itu. Semua orang masuk neraka, penuh Pak, penuh. Makanya mohon maaf yang ngotot-ngotot khilafah yang katanya demokrasi haram, ikut nyoblos masuk neraka itu, emang dia Tuhan tah?
sedemikian rupa. Emang dia Tuhan sedemikian rupa? Ini perlu. Makanya ilmu itu begini. Makanya kalau bisa, selagi bisa ya Pak, Bu, anaknya belajar masukin pondok Pak, biar pahamnya nggak macem-macem lah. Kalau nggak mondok itu bahaya juga. Pondok-pondok yang benar gitu. Minta antar sama Ustadz Mukmin lah ke Jawa Timur sono, biar ngaji kitab kuning macam begini, biar nggak gagal paham gitu, nggak sesat paham gitu. Sedemikian rupa ini berbahaya. Kita nanti merasa benar, padahal salah kan. Jadi zaman demokrasi itu adalah zaman takdir dari Allah, nggak bisa ditolak. Udah belum pemilihan RT-nya? Udah ya. Subhanallah, itu resiko konsekuensi demokrasi pemilihan RT itu. Tidak apa-apa, jalani. Seneng milih, nggak seneng golput gitu. Atau nggak seneng semua, nyalon sendiri kalau dipilih. Kalau nggak kepilih ya malu-maluin, tidak apa-apa lah. Itu resiko kehidupan ya Pak. Itu memang sedemikian rupa. Jadi demokrasi itu atas takdir dari Allah, atas ketetapan. Tidak bisa kita tolak. Nah, apa ini selamanya? Enggak juga, ge. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Zaman ini juga berakhir kalau Allah sudah menghendaki untuk berakhir. Ya, karena kita ini hidup di zaman keempat, ya sabar aja. Mau sampai kapan demokrasi? Ya sabar. Sabar aja. Kita ulas satu persatu lagi nantinya. Kemudian baru masuk fase yang terakhir, yang kelima. Tsumma takunu khilafatan. Dihadirkan lagi khilafah ala minhajin nubuwah, dari metode, dengan metode kenabian. Ujungnya masih khilafah itu. Wasakata, tsumma sakata, lalu Nabi diam. Tsumma sakata, Nabi diam. Ngapa Nabi diam? Kalau Nabi diam berarti ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak ingin disampaikan. Maka ulama menebaknya, apa kata ulama? Karena habis itu langsung datang kiamat. Makanya orang yang terburu-buru ingin menegakkan khilafah berarti pengen cepetan kiamat. Bapak-bapak pengen cepet gak kiamat? Kalau saya nggak mau Pak cepet kiamat, cepet mati aja takut saya, apalagi cepet kiamat ya. Baik, saya ingin pertegas satu persatu dulu. Nah, khilafah itu kayak mana? Nanti harus ada penegasan, biar kita ini nggak ngebet banget gitu. Biasa aja guys jalaninnya itu. Satu, masa nubuah. Fase pertama itu nubuah. Nubuah ini takdir, dan pimpinannya tuh Nabi. Masa nubuah ini unik Bapak Ibu. Dia eksekutifnya, dia legislatifnya, dia yudikatifnya. Pemerintahnya dia, yang mengawasi dia, penegak hukumnya dia juga. Dan yang hanya bisa melakukan itu hanya Nabi, hanya Nabi. Kalau saya nggak bisa Pak, umpama saya jadi pimpinan, jadi presiden. Saya presiden, saya penegak hukumnya, saya dewannya. Mungkin kalau saya bisa begitu, saya langsung jadi Fir'aun Bapak Ibu. Semua cewek cantik tak nikahi semua itu. Bener aja. Namanya raja Pak. Sekarang aja nggak berani, karena bukan raja ya. Karena ngapa? Bukan raja. Kayak Nabi Sulaiman 1000 bininya. Beuh. Subhanallah, kita aja 2 nggak sanggup nambah ya Pak ya. 1000 raja. Semua orang yang ngelawan saya tak sembelih, percayalah. Yang merotes saya, protes Raja Suparman, anak buah, potong lehernya itu. Potong lehernya itu. Makanya bingung Pak, orang ngomong pingin pemerintahan persis kayak Nabi, yang nggak bisa guys. Gimana caranya coba? Siapa yang bisa bijaksana itu? Siapa? Makanya bener lah kayak di kita ini, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau nggak ada kontrol. Gubernur itu masih takut-takut korupsi karena ada yudikatif, ada KPK. Itu pun masih juga korupsi kecolongan KPK-nya. Gubernur wali kota itu masih Pak. Tapi akan ada yang ditakuti. Takut sama jaksa, takut sama KPK, ada yang ditakuti. Menteri, ada yang ditakuti. Nah, hebatnya di Indonesia ini begini Pak, sistem presidensial murni. Presiden itu megang HP aja nggak boleh. Gak enak ya jadi presiden, nggak bisa Facebookan. Presiden itu megang HP aja nggak boleh loh Pak.
Jadi harus orang yang pegang. Jadi dia nggak bisa ngotak-ngatik anggaran. Karena di Indonesia itu ada sistem imun. Presiden harus kebal hukum, maka dia tidak boleh ngurus anggaran. Makanya mentok-mentok yang masuk penjara itu menteri, karena dia yang punya kuasa anggaran gitu, sebagai eksekutornya. Balik lagi, nubuwah. Nah, mengapa itu bisa? Karena yang mimpin Nabi. Nabi itu tidak pernah mengikuti hawa nafsunya. Nabi tunduk semata-mata kepada Allah. Makanya kalau pengen pemerintah yang sempurna, yang memimpin harus Nabi dong. Harus sesempurna Nabi itu. Masalahnya sekarang ini Nabi kan nggak ada lagi. Sudah akhir Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa ini, masa nubuah itu tidak lama Bapak Ibu, hanya 10 tahun. Sebentar betul kan? Nangis semua sahabat Pak. Dari Mekah ke Madinah, hijrah kan? Kan Nabi belum menjadi raja waktu di Mekah. Itu masih pontang-panting sama sahabat. 13 tahun dakwah iman di Mekah. Hijrah ke Madinah, baru punya pondasi negara. Madinatul Nabi, Madinatul Munawwarah. Nabi jadi presidennya. 10 tahun cumanan wafat, meninggal dunia. Hijrah kan umur 53, wafatnya umur 63, 10 tahun cuman. Jadi masa nubuah kepemimpinan pemerintahan Nabi ya 10 tahun. Kemudian diganti dengan khilafah, metode kenabian. Khilafah ala minhajin nubuah, kepemimpinan dengan metode kenabian. Artinya gini, yang mimpin manusia biasa, tapi akhlaknya nyontoh Nabi. Makanya dipilih, terpilih kan? Itu pun dengan pemilihan. Siapa? Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pun apa sempurna, tetap ada kekurangannya Pak. Oke, di masa Abu Bakar tegang di Saqifah Bani Sa'idah. Sahabat itu sudah cabut-cabutan pedang, berdebat siapa yang layak menggantikan Nabi. Subhanallah. Tuh Nabi belum dimakamkan loh Pak. Nabi kan wafat hari Senin, dimakamkannya malam Rabu. Itu sedang cabut-cabutan pedang, tegang. Padahal sahabat Nabi kan, calon penghuni surga semua. Itulah umat Islam. Kalau sudah ngomongin kekuasaan, lemah persaudaraannya. Akhirnya karena masih banyak yang soleh pada ngalah. Tersisa 2 kandidat akhirnya, Abu Bakar dan Umar. Umar ngeliat gelagat agak panas, langsung memegang tangan Abu Bakar, bayat. Maka Khalifah Abu Bakar yang menjadi khalifahnya. Ganti ke Umar. Khalifah Umar wafat, dibunuh. Karena zaman itu belum ada pas pampres. Kalau ada pas pampres mah nggak bisa, nggak orang membunuhnya. Habis Umar, Khalifah Utsman. Khalifah Utsman itu 12 tahun menjadi khalifah. Setelah 10 tahun jadi khalifah, masuk 2 tahun terakhir banyak fitnah. Nah itu pelajaran bagi kita. Kalau jadi penguasa paling lama 10 tahun, jangan kelamaan. Enggak bagus Pak. Karena Khalifah Utsman setelah 10 tahun masih anteng. Habis 10 tahun banyak fitnahnya. Banyak ujian yang berat. Banyak kata-kata yang gak enak didengar. Makanya Pak Karno karena menetapkan diri sebagai presiden seumur hidup, jatuh akhirnya. Allah nggak ridho. Pak Harto 32 tahun berkuasa, kesuwen, jatuh juga. Sampai-sampai saking betahnya Pak Harto jadi presiden. Kan sering dialog dulu kan Pak Harto itu ya Pak, nanya sama anak-anak, kamu ada yang mau jadi dokter? Saya. Kamu mau jadi apa? Menteri. Kamu pedagang. Kamu guru? Bagus. Kamu pilot? Bagus, kata Pak Harto. Kamu mau jadi apa? Presiden? Jangan. Presiden sudah ada, kata dia. Saking betahnya Pak, sama anak kecil aja Pak Harto nggak mau diganti coba. Saking betahnya jadi presiden. Ya karena kesuwen, kebetahan. Kata Allah, nggak kelamaan ini Soeharto ini. Ganti langsung. Ditumbangkan tahun 98 itu. Makanya benerlah, undang-undang di Indonesia itu presiden hanya boleh menjabat 10 tahun. Wali kota, bupati juga begitu. Karena kalau sudah lebih, percayalah sama saya, kalau sudah kelebihan pasti banyak fitnahnya. Mbok ya kalau sudah tahu 2 tahun gantian. Setuju nggak kira-kira? Ya mas saya lah minimal gantian nanti. Nyalon wali kota Bandar Lampung ya Bu ya. Ada aja ya. Jangan kelamaan, gantian itu bagus demi regenerasi sebetulnya.
Baik, kembali lagi. Khalifah Utsman banyak fitnahnya, Pak. Sampai Khalifah Utsman dibunuh oleh sahabat Nabi sendiri, Amr bin Yasir. Jadi jangan dianggap pemerintahan manusia itu zaman Islam itu sempurna, enggak, masih ada celahnya. Masih ada kekurangannya. Tapi jangan bahas aibnya terus, karena kebaikannya juga banyak. Itu maksud saya. Tapi jangan seolah-olah dibuat seperti sempurna, tidak. Manusia biasa kok. Setelah Khalifah Utsman wafat, diganti Imam Ali, terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Di zaman Ali, perang Jamal, perang Siffin. Yang meninggal dunia Bapak Ibu, perang Jamal itu kan perang Ali sama oposisi Aisyah Ummul Mukminin. Bayangin, sahabat Nabi semua, keluarga Nabi semua perang antar sesama. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 6 bulan kemudian Muawiyah yang berontak, 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Sampai akhirnya di akhir masa kepemimpinannya, Imam Ali sedang ngimami sholat subuh tanggal 7 Ramadan kalau tidak salah. Ditikam lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam. Siapa itu Abdurrahman bin Muljam? Salah satu sahabat Nabi yang hafal Quran. Jidatnya hitam kapalan saking rajinnya sujud, tapi dia mengkafirkan yang tidak segolongan sama dia. Makanya bahaya, Pak, kalau ketemu golongan yang suka mengkafir-kafirkan orang. Nah, Abdurrahman bin Muljam itu. Jangankan saya, cuman Suparman. Jangankan panjenengan sampean Bapak Ibu, Ali aja dibunuh oleh mereka. Apalagi kita, Pak. Kalau bisa dibom kita ini. Ali aja dibunuh, sahabat loh Ali itu. Dijamin masuk surga. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa Abdurrahman bin Muljam sama kelompok Khawarijnya itu rajin sholat? Rajin sholat. Ke masjid nggak pernah telat. Rajin tahajud. Hafal Quran 30 juz. Tapi di dalam hatinya tersimpan keyakinan dirinya lah yang paling benar, yang lain kafir semua. Pan sering saya ajarkan, Pak, sampaikan, kita boleh beda pendapat, tapi jangan mengkafirkan orang, karena bahaya itu. Bahayanya ke arah sana nanti Bapak Ibu, kita menghalalkan darahnya. Jadi kita berteman itu bersahabat karena segolongan. Kalau nggak segolongan nggak temenan. Apaan? Ada orang, Pak, bantu tetangganya nggak punya beras. Pak, minta beras, mau saya ngasih beras sama kamu, asal kamu ikut golongan saya. Subhanallah. Mending yang biasa kayak kita ini loh, Pak, nolong orang tuh tulus. Nggak usah tanya kamu sukunya apa, Lampung apa Jawa, nggak perlu tanya suku, kita kan bantu orang kan. Nggak perlu tanya apa alirannya, nggak perlu tanya apa madhabnya, bahkan mohon maaf, tidak perlu tanya apa agamanya. Bapak orang apa? Non Islam. Dah lapar aja Pak, mati sono. Jangan, Pak, justru itu kasih. Tidak perlu kita katakan Pak masuk Islam, tidak perlu, kasih aja. Toh dia akan dapat hidayah nantinya. Wih, enak ya orang Islam tuh baik-baik, nggak pelit. Subhanallah. Masuk Islam dapat hidayah, sababiah kebaikan kita. Makanya itu enak tuh muslim-muslim yang netral kayak kita inilah. Tidak perlu berbuat baik itu harus memandang dia sekelompok sama saya atau tidak, sepaham sama saya apa tidak. Bahkan yang bahaya betul tuh 2019, orang temenan itu sama nggak pilih presidennya sama saya. Masya Allah. Kalau kayak gitu model rusaklah kita akidahnya. Saya sama istri aja beda, kok pilih presiden? Beda saya. Sama istri saya beda. Begitu keluar dari TPS, dah kamu pilih apa? Si A, Abi, si B. Kata saya, tos dulu kita. Saya ajak tos. Bagus kamu. Berani beda sama suami. Saya nggak perlu marah, awas kamu ya, nggak tak kasih jatah bulan ini. Dia juga ngomong begitu, awas Abi juga nggak gua kasih jatah, kata dia. Nanti sama-sama ngeboikot, Pak. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi Bapak Ibu, zaman khilafah itu kelemahannya di sana juga. Ada kelemahan tetap, Pak. Nah, masuk fase ketiga, yakni zaman mulkan abdon, monarki absolut. Kelebihan monarki absolut ini nggak ada kos politik, nggak perlu pemilu kita, nggak perlu pilkada, nggak ada kos politik. Jadi
transisi pindah raja itu nggak perlu pakai pemilu bertriliun-triliun, nggak perlu ada TPS, KPPS, nggak perlu ada KPU, Panwaslu, nggak perlu. Cukup mati aja rajanya, ganti itu. Sedemikian rupa transisinya gampang, nggak ada kos politik, pembangunan fokus. Coba lihat di Arab itu, Pak. Di Arab itu kan fokus pembangunan kan, nggak pernah ada pilkada, nggak ada pemilu. Uang buat pemilu, uang buat pilkada, buat pembangunan. Makanya di Arab jalan tol nggak bayar, gratis. Di kita yang nggak bisa lah, nggak bayar. Emang siapa yang membayar utang jalan tol itu? Ganti untungnya juga mahal. Mengapa? Karena monarki absolut. Jangan kan kayak gitu, kayak Cina saja, Pak. Mengapa Cina maju? Bahkan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia sekarang ini. Karena mereka jarang ganti presiden. Namanya negara komunis. Negara komunis itu presiden diganti kalau mati. Itu aja. Kalau nggak mati-mati, racun aja biar cepat mati. Itu negara komunis. Ingat, Korea Utara, Pak. Bapaknya Kim Jong Un itu siapa? Kim Jong Il ya. Itu karena Kim Jong Il nggak mati-mati, itu disuntik mati biar bisa digantikan anaknya. Allahu Akbar. Maka menurut saya presiden paling menakutkan dan paling menderita sekaligus adalah presiden Korea Utara, Pak. Karena ngapa dia demokrasi tapi kayak gitu modelnya. Nah, zaman kerajaan tuh begitu. Nah, apa kelemahan zaman kerajaan? Oke, memang tidak ada kos politik. Uang yang buat politik, buat pilkada pemilu digunakan buat pembangunan. Oke, iya benar. Tapi ada kelemahan, Pak. Anak kandung bisa membunuh bapaknya sendiri demi ingin jadi raja. Itu masalahnya. Makanya karena dalam teorinya begini, raja itu hanya bisa diganti kalau dihukum mati. Makanya raja kalau diberontak anak buahnya lebih baik mati tempur daripada menyerah kalah. Karena menyerah pun pasti mati dia. Itu kelemahan sistem kerajaan. Dan itu terjadi dalam kerajaan Islam juga, Pak. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dan cenderung diktator. Coba di Arab Saudi ngadain taklim di rumah saja ditangkap. Kan ada ustazah di Arab Saudi kemarin ditangkap, Pak, gara-gara mengadakan pengajian di rumah. Di Arab itu pengajian nyumput-nyumput di rumah itu nggak boleh, kena tangkap. Di Indonesia masih banyak yang nyumput-nyumput di rumah itu. Masih banyak kan? Kalau saya jadi raja Arab tak tangkepin aja itu. Cuman kita demokrasi, Pak. Di Arab itu begitu, diktator. Ngeritik raja, nyawa taruhannya di sana, Pak. Nyawa. Nggak usah ngomongin yang jelek-jelek tentang raja, mengkritik kebijakan, nyawa taruhan. Sudah ada buktinya. Jamal Khashoggi dipotong-potong badannya, dilarutkan di air keras, dimasukkan septic tank. Jadi nggak punya kuburan kecuali septic tank, karena dihancurkan gara-gara mengkritik raja. Itu monarki absolut di sana, nggak bisa. Dan di Arab Saudi itu begini, Pak, imam sholat ditunjuk pemerintah, khatib Jumat ditunjuk pemerintah, yang ngisi pengajian di masjid ditunjuk pemerintah. Jadi Ustaz Mukmin kalau mau ngadain pengajian di sini, daftarin nama saya dulu ke pemerintah. Kata pemerintah nggak boleh, nggak boleh. Segitunya di Arab Saudi itu. Dan harus pakai jam. Dan nggak boleh pakai mic luar. Segitunya. Seketat itu mereka. Dan diawasi. Sedikit saja mengkritik pemerintah langsung ditangkap. Dan diancam dengan pasal buwat. Pancung hukumannya. Serem banget ya. Ada kelemahan sistem kerajaan itu. Apa kita mau yang balik ke sistem kerajaan? Bosan lah ngeliat Pak Jumiran terus jadi raja ya. Subhanallah. Pak Jumiran anak Pak Jumiran gitu ya. Bosan, Pak. Karena resiko kerajaannya begitu. Dia terus nggak ganti-gantian kan. Hanya kekayaan terpusat pada keluarga mereka saja gitu. Itu sistem kerajaan. Nah, sistem kerajaan ini paling lama dalam Islam. Jadi sistem nubuah 10 tahun kan. Sistem khilafah 30 tahun. Nah, sistem yang ketiga ini mencapai 11 abad lebih dalam sejarah Islam, bahkan mungkin 12 abad. Lama sekali masa kerajaan itu. Subhanallah. Nah, itu takdir dari Allah. Dan Islam mengalami puncak keemasan. Dan di masa kerajaanlah Islam tersebar ke seluruh dunia.
Yang sepertiga penduduk negara, penduduk dunia ini sekarang beragama Islam. Jasa sistem kerajaan juga sih, nggak bisa kita sia-siakan. Dulu Eropa mah belum ada apa-apanya sama kerajaan Islam. Mulai dari Bani Umayyah, Abbasiyah sampai Turki Utsmani itu. Sampai ada kerajaan apa Mughal. Wah, Raja Mughal itu kan Islam. Istrinya itu siapa namanya? Yang Hindu, Pak, dibikinkan Taj Mahal. Korban film India kita ini ya. Subhanallah. Kira-kira begitulah, Pak. Taj Mahal itu kan bikinan kan, pemberian raja buat istrinya yang beragama Hindu untuk menundukkan hatinya agar dia mau Islam. Subhanallah. Nah, zaman kerajaan berakhir, masuk zaman demokrasi. Zaman demokrasi ya sekarang ini. Ini takdir dari Allah. Wajib kita jalani. Enggak boleh kita abaikan. Berpartisipasi. Walaupun kita sesuai dengan makom masing-masing. Karena mengapa? Innaha amanah wa innaha nadamah. Jabatan itu amanah. Dan sesungguhnya dia akan menjadi sesalan pada hari kiamat nantinya. Betapa banyak orang menyesal gara-gara lalai dengan amanah yang telah dibebankan kepadanya. Di demokrasi ini kita jalani. Dan Indonesia belum nyampe 1 abad loh Bapak Ibu demokrasinya. Kita merdeka tahun berapa? 45 kan? Sekarang tahun 2021 ya. Berarti sekarang berapa tahun kita? 77 ya Pak? 76 ya? 76 tahun. Nanti bulan Agustus kita 77 tahun. Kemerdekaan kita belum nyampe 1 abad. Seandainya sama dengan masa khilafah, masa kerajaan, setidak-tidaknya butuh 10 abad lagi untuk menyelesaikan zaman demokrasi. Kira-kira umur kita nyampe enggak? Enggak nyampe lagi. Artinya Pak, jangan nunggu, jangan buru-buru, jalanin aja demokrasinya. Nah, nanti setelah demokrasi selesai, datanglah khilafah dengan metode kenabian. Akhir zaman ini adalah khilafah lagi. Khilafah itu siapa? Yang dikatakan khilafah itu Pak, dunia dipimpin oleh satu raja. Satu raja. Nggak bisa khilafahnya cuma di Bandar Lampung. Apa? Saya nanya, kamu punya khalifah di mana? Di Bandar Lampung. Kok dikit amat ya? Khilafah itu sumul internasionali. Terus kalau dipaksakan sekarang, rembuk presiden-presiden mau mendirikan khilafah. Ada Ajubidin kan, yang dari Amerika itu kan, orang Lampung yang jadi presiden Amerika itu, Ajubidin. Ada Joe Biden Pak ya, ada Joe Biden, ada Donald Trump gitu kan, ada Jokowi gitu ya, ada Raja Arab, apa Raja siapa? Raja Salman, ada Perdana Menteri Malaysia, rembuk kira-kira siapa yang jadi khalifahnya? Yang mana maulah Joe Biden jadi anak buahnya Jokowi. Nggak mau kan? Kata Jokowi, Joe Biden, saya Jokowi misalnya, saya aja jadi khalifah. Nggak mau lah Joe Biden ya Pak, saya aja, kata Joe Biden. Rebutan. Jadi yang namanya khalifah itu dunia internasional dipimpin oleh satu raja. Ini tak selesai dulu aja, nggak apa-apa belnya itu. Ini uzur syar'i. Dipimpin oleh satu presiden, oleh satu raja. Dan nggak bisa Pak, kalau bukan Nabi yang jadi presidennya. Nah, makanya sebetulnya Bapak Ibu, khilafah akhir zaman itu siapa khalifahnya? Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Makanya saya sampaikan, mubadir menegakkan khalifah itu. Kalau ada orang menegakkan khilafah dan dia ngaku khalifahnya, itu khalifah palsu, bohongan. Karena khalifah beneran bukan Jokowi, bukan Ajubidin, bukan Donald Trump, bukan. Bukan Raja Salman, bukan Pak Jumiran juga. Cuman kayaknya Wah Jumiran itu kurang keren loh Pak namanya ya. Nabi Jumiran gitu, kurang keren lah. Yang bisa jadi khalifah cuman satu orang, Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, karena beliau yang Allah takdirkan turun lagi. Gimana kerangka teorinya? Saya tambah apa kan? Ini udzur syar'i. Di pondok ini enggak apa-apa bablas ini Pak. Jadi begini, duduk soalnya begini Bapak Ibu, nanti dunia ini akan kacau balau Pak. Terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut, orang kelaparan semua. Dunia hancur, keluar Dajjal. Dajjal menjajah dunia.
Jadi semua negara, semua bangsa dijajah, disiksa oleh Dajjal. Amerika bubar, Cina bubar, Eropa bubar, Indonesia bubar negaranya. Semua bubar, perusahaan bubar, PLN bubar. Nggak bisa ngidupin lampu ini, orang kelaparan semua kok. Nah, Dajjal datang keliling ke setiap kota, menawarkan bisa memberikan makan. Banyak orang kemudian menjadi kafir karena saking kelaparan dia nggak tahan, Bapak Ibu. Nah, orang yang bisa membunuh Dajjal, dialah pahlawannya, superhero-nya. Dan dalam perang itu, Bapak Ibu, yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Setelah Dajjal terbunuh di Palestina nanti pusat perangnya, Dajjal terbunuh, maka Nabi Isa didaulat menjadi khalifah internasional. Jadi raja internasional di dunia ini. Wa yuhlikul milal, Nabi Isa akan menghapuskan semua agama illal Islam, kecuali cuman Islam saja. Rukun, karena Nabi Isa dulu masih bujang, begitu dia jadi khalifah nanti menikah, Bapak Ibu. Saya doakan istrinya orang Waidadi baru lah. Pokoknya playover gitu ya Pak, turun playover dikit masuk jalan ke Suma Bangsa. Dia tinggal milih aja mau anak siapa ya. Begitu. Nah, Nabi Isa menikah, punya anak cucung nantinya, kemudian wafat meninggal dunia setelah 40 tahun menjadi khalifah. Wafat meninggal dunia, Bapak Ibu, dan dimakamkan dengan cara muslim, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Setelah itu nggak lama terjadilah kiamat kubro. Itulah khilafah yang sebenarnya. Baik, waktu kita memang terbatas dan tidak ada tanya jawab, tapi saya ingin mencerahkan. Masalah khilafah ini bukan sesuatu yang diurus oleh kita, tapi urusan Allah. Maka jangan mengintervensi urusan Allah Ta'ala. Makanya tak ada satupun perintahnya dalam Quran, satu ayat pun gak ada. Dalam hadis satu ayat pun gak ada yang memerintahkan menegakkan khilafah. Dan kalau ada orang yang mengaku khalifah dari sebuah khilafah, itu khalifah palsu. Karena khalifah yang sebenarnya adalah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Baik, mudah-mudahan ini semua bisa diambil manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.